sederhana dan usaha yang meliputi bidang miring, pengungkit, perpindahan dan gaya, serta usaha. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video online pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian dapat menyimak dan memahami dengan baik ya. Saat itu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap aktif dalam berolahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA yang akan Ibu Lara sampaikan kali ini ialah mengenai materi usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot pada rangka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini ialah menjelaskan macam-macam pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mendeskripsikan fungsi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan membedakan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Perhatikan baik-baik peta konsep berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah materi usaha yang kaitannya pada gaya dan perpindahan. Materi yang kedua adalah mengenai pesawat sederhana yang kaitannya pada pengungkit, bidang miring, dan katrol. Pembahasan yang pertama adalah mengenai materi usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian sering menggunakan istilah usaha. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan usaha? Nah, dalam fisika, usaha memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan yang digunakan sehari-hari. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut mampu bergerak. Perhatikan contoh berikut ini. Jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Jawabannya tentu karena kuda memiliki energi. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Nah, berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F, hingga benda itu berpindah sejauh S, maka besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Hal ini dirumuskan secara matematis menjadi W besar sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha satuannya Joule, dan F adalah gaya satuannya Newton, serta S adalah perpindahan satuannya meter. Perlu kalian ketahui, 1 Joule sama dengan 1 Newton dikali 1 meter. Hubungan antara daya dan usaha. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Perhatikan peristiwa berikut. Ada 2 buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Nah, mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya satuannya W, sedangkan W adalah usaha yang dilakukan satuannya Joule, dan T adalah waktu yang diperlukan satuannya second. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai materi pesawat sederhana. Mari kita perhatikan gambar di samping.
Bayangkanlah jika kita hendak memotong kertas tanpa bantuan gunting ataupun alat pemotong lain, tentu kita akan sulit memotong kertas dengan rapi, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peralatan yang dibuat untuk memudahkan manusia dalam melakukan sebuah usaha. Nah, peralatan yang digunakan untuk mempermudah usaha atau pekerjaan manusia dinamakan dengan pesawat. Maka, pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Sebagai contoh, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk mempermudah segala bentuk usaha dengan besar usaha yang dilakukan secara tetap. Terdapat beberapa contoh dari pesawat sederhana. Contoh yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas merupakan jenis pengungkit yang sudah lama digunakan oleh manusia. Biasanya digunakan untuk memindahkan atau mengubah posisi benda dengan cara memperkecil besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu benda. Nah, pada tuas terdapat 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Dirumuskan secara matematik menjadi W dikali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Maka semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasanya. Perbandingan antara berat beban dan gaya kuasa atau perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban dapat dinyatakan dengan besar keuntungan mekanis, yang dirumuskan secara matematis menjadi W sama dengan W dibagi F sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Maka semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin mudah pekerjaan yang dilakukan. Materi selanjutnya mengenai tuas atau pengungkit. Ada beberapa jenis pengungkit yang perlu kalian ketahui. Nah, perbedaannya, yang pertama ada tuas jenis pertama, yaitu titik tumpu yang berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya adalah gunting. Kemudian ada tuas jenis kedua, yaitu beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sebagai contoh adalah pembuka tutup botol. Dan yang ketiga ada tuas jenis ketiga, yaitu titik kuasa yang berada di antara titik tumpu dan beban. Sebagai contoh adalah skop. Pembahasan selanjutnya mengenai bidang miring. Cobalah kalian angkat suatu kardus yang berisi banyak buku. Angkatlah kardus tersebut ke atas meja. Apakah terasa berat? Nah, sekarang coba kalian naikkan kardus yang berisi buku tersebut ke atas meja yang sama, namun menggunakan sebuah papan sebagai alat bantu. Kegiatan ini merupakan contoh penerapan dari salah satu prinsip pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang yang diletakkan miring atau membentuk sudut dengan lantai. Beberapa contoh penerapan pada bidang miring adalah pengangkutan barang ke dalam truk dengan menggunakan papan. Contoh yang kedua adalah jalan yang berliku ketika mengitari pegunungan, tangga baji, dan skrup. Dengan bidang miring, gaya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Semakin kecil sudut kemiringannya, akan semakin kecil pula gaya yang digunakan. Hal ini dapat dirumuskan secara matematis menjadi W dibagi F sama dengan S dibagi H, di mana W sama dengan beban, S sama dengan panjang bidang miring, dan F adalah gaya kuasa, kemudian H adalah tinggi bidang miring. Maka semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar pula gaya kuasanya.
semakin kecil keuntungan mekanis yang didapat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai materi katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas roda, poros, dan tali. Katrol biasa digunakan untuk mengangkat atau memindahkan beban. Katrol dapat merubah arah gaya. Nah, berdasarkan tempat kedudukan katrol terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada katrol tetap, di mana titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa, yang dirumuskan secara matematis menjadi Km sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban, sama dengan 1. Kemudian ada katrol bergerak, yaitu beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, yang dirumuskan secara matematis menjadi Km sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 2. Dan yang terakhir ada katrol ganda, di mana gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak dirumuskan secara matematis menjadi Km sama dengan jumlah tali. Pembahasan yang terakhir mengenai roda gigi atau gear. Nah, gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Dirumuskan secara matematis menjadi sebuah efisiensi yang sama dengan output bermanfaat dibagi dengan input total. Kemudian, pesawat sederhana dalam sistem rangka artinya adalah pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Nah, otot-otot leher misalnya bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Perhatikan gambar berikut ya. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Nah, perlu kalian ingat, sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Demikian hasil pemaparan materi yang telah Ibu Laras sampaikan. Happy watching my children. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap rutin berolahraga. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.